warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-temanku, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan diberikan kesehatan selalu dan kenikmatan iman dan Islam. Perkenalkan, saya Uli Alfiani, mahasiswa Pascasarjana IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang telah merubah hidup saya dan juga pandangan saya tentang seorang sosok yang bagi saya dan mungkin bagi teman-teman semua adalah sosok yang paling penting dalam hidup kita semua. Ibuku, mamaku, bundaku, dan umi. Apa sih yang ada di pikiran teman-teman semua tentang sosok tersebut? Coba Bob. Itu adalah sosok malaikat yang tak bersayap yang melindungi kita di dunia ini. Ibu adalah wanita mulia yang rela bertaruh nyawa demi melahirkan dan membesarkan kita. Ya, belum lama ini ada sadar yang mengingatkan saya tentang sosok tersebut. Apalagi ditambah euforia Hari Ibu yang belum lama ini teman-teman semua pasti rayakan. Ada banyak orang yang menulis status di WhatsApp, Instagram, Facebook, atau sosial media tentang ibu ataupun berfoto dengan ibunya. Tapi ada nggak sih yang berpikir bahwa Mother Day is every day, nggak cuma sehari ucapan. Jadi beberapa waktu lalu saya berkunjung ke rumah siswa saya karena dia ini sudah berhari-hari tidak kelihatan kabarnya. Padahal sebelumnya siswa tersebut adalah siswa yang lumayan aktif dalam pembelajaran, baik pembelajaran daring maupun luring. Setelah saya cari tahu, ternyata ibu dari anak ini sedang sekarat karena penyakit kanker yang sedang dideritanya. Ibunya ini telah berjuang melawan kanker kurang lebih 5 tahun lamanya. Kemudian saya mendengar kabar bahwa ibu dari si anak ini hidupnya tidak akan lama lagi. Nah, setelah itu saya mendatangi murid saya tersebut dan saya duduk di sampingnya. Dia pun menjelaskan kepada saya bahwa ibunya saat ini sedang berada dalam fase sakaratul maut. Jadi antara sadar dan tidak sadar. Kemudian saya duduk di sampingnya dan kami pun bercakap seperti biasanya. Kemudian tiba-tiba dia menitikkan air mata. Saya mengasumsikan dari air matanya tersebut bahwa tangisannya ini disebabkan oleh keadaan di mana ibunya yang sedang sekarat saat ini. Kemudian saya mencoba menenangkan anak tersebut dan mengatakan bahwa kematian adalah sesuatu yang alami dalam kehidupan ini. Tapi ternyata dia berkata bahwa dia menangis itu bukan karena menangis kepergian ibunya. Dia menangis karena kecewa terhadap sesuatu. Kemudian dia mengatakan bahwa dia kecewa karena selama hidupnya dia tidak pernah mengatakan atau mengucapkan terima kasih atas apa yang telah ibunya lakukan kepada anak tersebut. Sejujurnya setelah mendengar itu, saya tidak bisa menjelaskan perasaan saya pada saat itu. Ada sesuatu yang saya sebut sebagai kesadaran yang kemudian menghantam hati saya, yang mencoba untuk menyadarkan saya juga. Dia berkata bahwa sepanjang hidupnya dia sama sekali belum pernah mengatakan aku sayang mama ataupun terima kasih kepada ibunya. Dan sekarang ibunya terbaring di ruangan masih dalam keadaan hidup, tapi dalam keadaan sadar dan tidak sadar. Yang walaupun diajak bicara pun, ibunya tidak bisa mengerti atau paham apa yang dia katakan. Teman-teman, kisah tersebut benar-benar berdampak besar bagi saya. Sangat beruntung bagi kita, termasuk saya, yang masih memiliki ibu ataupun ayah.
Mama selalu ada di sini seumur hidup saya, tidak pernah sekalipun mengecewakan saya, walaupun hanya satu kali. Begitupun juga Bapak. Tapi tidak sekalipun saya mendatangi Mama dan Bapak secara khusus kemudian mengatakan bahwa aku sayang Mama atau aku sayang Bapak, atau terima kasih kepada mereka karena telah merawat saya sampai saat ini. Bukan karena apa-apa, tapi rasanya kok malu mengatakan itu kepada orang tua kita, walaupun hanya sekedar kata I love you Mama atau I love you Bapak. Teman-temanku, kesimpulannya adalah banyak di antara kita yang masih memiliki ibu. Janganlah menjadi pecundang yang menunggu hingga kemudian ibu pergi untuk selamanya, lalu berangan-angan sambil berkata, andai waktu dapat diputar kembali, aku ingin berterima kasih kepada Mama. Jika orang tuamu masih ada, segeralah datangi mereka. Berterima kasihlah atas apa yang telah mereka lakukan selama ini. Berbaktilah kepada keduanya. Ingat, walaupun pintu surga ada di telapak kaki ibu, tapi yang namanya pintu pasti memiliki kunci, dan kunci dari surga itu adalah ayah. Jadi, berbaktilah kepada keduanya, bukan kepada salah satunya. Ya, ibu itu sosok malaikat yang tak bersayap, yang mencintai Kyo. Ibu itu apa sih? Menurut saya, Ibu itu apa sih? menurut saya ibu itu adalah sosok malaikat yang tak bersayap, yang melindungi kita di dunia ini. Ibu itu apa sih? Ibu adalah Ibu itu apa sih? ibu itu wanita mulia yang rela berkorban demi anaknya. Ibu itu apa sih? Ibu adalah manusia yang luar biasa, dengan ridhonya surga akan kita dapatkan. Ibu itu apa sih? Ibu adalah wanita mulia yang rela Ibu itu siapa sih? Ibu adalah wanita mulia yang rela Ibu itu siapa sih? Ibu adalah wanita mulia yang rela bertaruh nyawa demi melahirkan dan membesarkan kita. Ya. Di sini aja. Ya. Yuk, maju selangkah ya. Bersalam. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.